warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. An-nabiyyu ba'da wa rasul ba'da amma ba'du. Awalan hayya bina nasrul azza wa jalla alladzi qad ata'na nikmatan katsiratan wa nikmatan azimatan hatta tastanis ayat tamiu fi hadzal makan insyaallah mubarak. Amin. Amin. Segala puji atas kehadiratullah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa diberikan nikmat sehat. Terus salawat salam kita junjungan kepada Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi, yang telah membawa kita dari zaman kegelapan ke zaman terang benderang hingga saat ini. Insyaallah mubarak. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil observasi kami, di mana kami kemarin telah mewawancarai 2 pebisnis, yakni yang pertama pebisnis tekstil dan yang kedua pebisnis properti. Kami beranggotakan 3 orang, di mana saya yang bernama Fahira Suhaila dengan 2 teman saya. Saya Muhammad Wildan Dan saya Muhammad Zidin Radia Fahmaya yang akan mempresentasikan hasil observasi. Pelajaran ekonomi bisnis. Oke. Di sini kami akan menganalisis dan mempresentasikan hasil observasi kami. Tetapi sebelum itu kami akan menunjukkan video di mana kami sedang melakukan observasi di tempat tersebut atau yang kita bisa sebut TKP. Mau lihat videonya? Cekidot. Mata kuliah pengantar ekonomi bisnis. Itu jadi kita kelompok itu buat melakukan observasi tentang bisnis apa aja yang syariah gitu. Jadi kita udah ngobrol kerja juga. Bapak juga udah setuju buat diwawancara juga. Kebetulan juga Bapak syariah juga gitu kan. Iya. Jadi gini Pak. Bapak nama siapa? Hafiz. Jadi ini tentang gordon ya Pak? Gorden. Oh gorden sih. Oke, gorden. Jadi di sini kita udah bikin 12 pertanyaan tentang usaha Bapak ini. Yang pertama, saya bacain ya Pak. Apa latar belakang Bapak memilih usaha ini? Mau langsung jawab apa saya saya bilang dulu pertanyaannya apa Bapak jawab? Pertanyaan dulu aja ya. Terus yang kedua, apa kendala yang dialami Bapak selama menjalani usaha ini? Terus yang ketiga, bagaimana cara Bapak untuk mengatasi masalah tersebut? Terus yang keempat, berapa modal yang Bapak keluarkan untuk membuka usaha ini? Terus yang kelima, berapa penghasilan per bulan atau per harinya? Terus yang keenam, apa strategi yang Bapak terapkan dalam usaha ini? Terus yang ketujuh, berapa pengunjung per harinya? Kira-kiranya aja. Terus yang ke-8, tips untuk menjadi pemasaran yang diterapkan selain di toko ini. Kayak Bapak bisa buka di Shopee atau di Tokopedia manapun gitu, online shop lah biasanya. Terus yang terakhir, ini bahan baku yang Bapak ini itu dari mana? Gitu. Baru nanti Bapak olah lagi. Saya order dulu Mas. Oh iya. Saya olah sedikit. Instagram, ada Instagramnya. Nama Instagramnya apa Pak? Fish Gordon. Terus kalau perkiraan omsetnya berapa? Kalau omset gorden ini sekarang Nggak nentu Pak. sekarang. Iya. Kalau sekarang sebulan ada
2010. Biasa dagang. Biasa dagang. Nah, objek yang pertama yaitu narasumber pembisnis tekstil yang bernama Bapak Hafiz yang aslinya dari Padang Sumatera Barat. Nah, jadi pada Mulanya sejak 11 tahun yang lalu, pada 2011, yang mana dulu katanya Bapak Hafiz ini awal berkuliah sambil berdagang baju. Benar banget. Nah, dan seiring berjalannya waktu, ia menemukan teman orang Bandung. Orang Bandung tuh Jawa apa sih? Jawa Barat. Jawa Barat. Iya. Nah, jadi yang merupakan pengusaha yang mempunyai pabrik bahan untuk gorden. Nah, dari situ dia mulai belajar tentang usaha gorden ini. Dan modal pertama membuka usaha ini dari uang yang dia tabungin. Jadi keren banget ya Bapak Hafiz ini ya. Tentu saja keren karena dia rajin menabung. Ya, betul. Nah, jadi dia menggunakan uangnya sendiri dari masa kuliah, dia menabung sampai dia lulus kuliah. Nah, alasan Bapak Hafiz ini membuka usaha gorden yakin akan berkembang dan maju dikarenakan pada saat ini banyak sekali perumahan yang membutuhkan gorden. Intinya kita harus optimis ya. Ya, betul sekali. Jadi mayoritas ibu-ibu rumah tangga nih, kayak ibu-ibu rumah tangga yang baru nikah ya kan, yang masih apa sih namanya? Yang masih membutuhkan mau rumah perabotan baru yang rumah. bagus gitu kan. Iya. Jadi ya langsung ke Bapak Hafiz aja. Atau mungkin yang sudah pindah-pindah. Nah, betul rumah banget. baru, Nah, selain gorden, Bapak Hafiz juga menjual wallpaper dan sofa. sofa. serta servis sofa. Nah, servis juga bisa di Serta sana. servisnya. Nah, Bapak Hafiz mengambil bahan bahan baku dari pabrik temannya. Jadi Bapak Hafiz ini itu bekerja sama juga sama temennya yang berada di Bandung. yang di Bandung. Berkolaborasi. Nah, selain di Bandung itu juga ada di Pasar Parung, tahu kan Pasar Parung? Nah, jadi selain Pasar Parung juga ada di Tanah Abang, Jakarta Pusat. Benar sekali. Oke, selanjutnya ia tuh mengorder bahannya terlebih dahulu, lalu diolah lagi oleh Bapak Hafiz tersebut dengan motif-motif yang sesuai dengan Bapak peminat sekarang tuh kayak gimana. Ya, Nah, dilihat dari harganya, gorden ini juga Berbeda-beda. berbeda-beda. Dilihat dari bahan serta motif juga ada yang mempengaruhi Iya. gorden tersebut. Tapi biasanya tuh biasanya dari bahan. dari bahan yang bagus berarti tentu saja harganya juga bagus. mahal. Tapi motif juga mempengaruhi juga Mas Jidni. Nah, terus strategi pemasaran yang digunakan oleh Bapak Hafiz tuh ada dua. Ada dua tuh apa aja emangnya? Apa aja, Rak? Ini berdagang Langsung di toko, dan dia juga mempunyai online shop di Instagram. Jadi waktu tahun 2020 tuh Bapak Hafiz karena emang masih pandemi Covid, jadi kan orang juga susah buat keluar rumah. Jadi Bapak Hafiz menggunakan online shop, yakni Instagram yang bernama Fish Gorden. Jangan lupa. Nah, terus kendala yang pernah dialami Bapak Hafiz itu waktu itu biasanya apa, Mas? Ya, seperti yang kita ketahui, semua pedagang pasti menghindari suatu kendala lah ya. Iya, betul banget. Tetapi ada beberapa kendala yang menurut Bapak Hafiz ini dibilang merugikan tidak terlalu, tapi sangat disayangkan. Seperti apa aja itu, Wildan? Nah, jadi tuh Bapak Hafiz ini mempunyai kendala di mana dia pernah bercerita waktu kami pernah wawancara. Ya. Jadi beliau itu punya pelanggan, lalu tidak membayar pesanannya itu. Ya, benar sekali. Di daerah apartemen Cilandak, dan ada juga Di beliau daerah mengatakan Ciledug, perumahan di daerah Ciledug. Oh ya. Dari kendala tersebut, Bapak Hafiz sudah berusaha untuk mengabarkan ke pihak customer supaya membayar pesanannya, tetapi tidak ada jawaban. Lalu yang Bapak Hafiz lakukan ya mengikhlaskan. Semuanya itu, dan beliau yakin bahwasannya nanti semuanya ada hikmahnya dan akan dibalas
oleh Allah Subhanahu wa taala atas Amin. kendalanya Ya Rabbal tersebut. alamin, ya Rabbal alamin. Lalu Lalu skema pembayaran. kebetulan ya Bapak Hafiz ini mahasiswa UIN juga Oh tahu. iya, kebetulan kan? Kebetulan banget. Wah. Jadi Bapak Hafiz ini jurusan PMH, Oh, PMH. perbandingan mazhab Perbandingan dan mazhab hukum. dan hukum. Jadi Beliau beliau ya lulus. tahu lah tentang Ya. skema-skema akad transaksi syariah ya. Nah, bener sekali. Tentang bisnis, tentang akad syariah, fikih muamalah. Nah, untuk omset dari Bapak Hafiz sendiri itu biasanya perharinya itu 1 pelanggan. Tapi itu juga nggak nentu kata beliau. Nah, Bisa sewaktu kita observasi kemarin, kita amati dalam 2 jam itu tidak ada pelanggan yang datang. Benar sekali. Lalu kita tanyakan lagi bahwasanya ya perharinya itu tidak menentu pelanggan datang ke tokonya ya. Terus untuk omset dapat per bulan. per bulan itu sekitar 80 sampai 90 juta. Iya. Biar. Kalau Tapi itu pelanggan juga nggak pribadi nentu, membeli. iya. Jadi sekitar segitulah kira-kira Iya. omset untuk Bapak Hafiz. Usaha gorden. Ya. Nah, tetapi omset itu adalah omset sebelum pandemi berlangsung. Oh, ya. Nah, setelah pandemi telah berlalu, pelanggan yang berada di Bapak Hafiz Gorden ini menurun, bisa dibilang menurun drastis lah ya. Drastis. Karena mungkin konsumen tuh lebih minat untuk ke goren yang lain. Jadi ketika kami menanyakan berapa omset setelah pandemi, beliau tidak mengasih tahu, mungkin itu Nggak sebagai nentu. privasi Beliau beliau. juga. Beliau bilang tidak tentu tanpa menyebutkan jumlahnya. Tapi setelah kita memperkirakan sekitar berapa Mas Wildan? Sekitar 10 sampai 15 juta 10 sampai 15 juta Untuk rupiah per bulan, per bulan. bulannya. Jadi seperti itu. Ya. Untuk akad yang dilakukan oleh Bapak Hafiz ini, pengusaha gorden, yakni ada akad murabahah, di mana akad murabahah ini akad jual beli antara kedua belah pihak, yang mana penjual memberikan suatu harga dan pembelinya membayarkan dengan harga dan ditambah labanya itu. Yang kedua, karena Bapak Hafiz ini berjualan di media sosial juga, Media sosial. yakni Instagram, Ya. berarti beliau menggunakan akad yang bernama akad salam, Salam. di Akad salam itu mana apa sih? akad salam ini jual beli suatu barang dengan memesan barangnya terlebih dahulu, tapi kita melihat nih barangnya itu barang seperti apa, bentuknya kayak gini, ukurannya seperti ini. Lalu setelah kita pesan, kita membayar dan barangnya tersebut baru diantar ke pembeli di waktu kemudian gitu. Selanjutnya akad, karena Bapak Hafiz ini menggunakan jasa servis sofa juga, jadi beliau menggunakan akad yang namanya ijaroh. Di mana akad ijaroh itu berarti al-iwat yang artinya itu upah atau jasa atau imbalan. Nah, suatu bentuk muamalah dengan seperti sewa menyewa, terus menjual jasa dan sebagainya, itu disebut ijaroh. Karena Bapak Hafiz ini menjual jasa berupa servis sofa itu. Servis apa dan? Servis sofa. Betul sekali. Itu untuk akad yang digunakan oleh Bapak Hafiz. Benar. I got a lot on my mind, got some more on my plate. My baby got me looking forward to the end of the day. What you say? You and me, just forget about the past, throw it in the trash. What you say? Di sini saya dengan teman-teman saya, nama saya Fahira, yang di samping saya di sini Wildan dan Bapak. Bapaknya sendiri namanya siapa? Bapak Donald. Saya Rizky. Bapak Sebagai Sales manager sih, sama Pak Rizky ya. Cuman yang mungkin saya lebih nge-handle ke timnya Pak Rizky juga, sama di Alisa juga Ibu Rekwas. Ya mungkin senior lah ya, senior sales manager. yang pertama di kita itu tahun berapa? Oh,
kurang tahu kalau yang pertama. Kalau yang pertama sebenarnya Apa itu jadinya mas? ruko di tengah-tengah sini akan kita bangun gate gerbang, dan itu one gate system pakai kartu akses. Jadi yang bisa keluar masuk itu hanya penghuni. Kalaupun tidak ada kartu akses, tamu atau saudara penghuni itu harus lapor ke security. Biasa kan kalau kita masuk ke perumahan tinggal KTP. Nah, jadi dipastikan Casa Vali ini akan aman. Dan CCTV di sini itu 24 jam. Security kita ada 3 yang akan keliling setiap malam. Jadi ini pasti aman dan nyaman banget. Ditambah kita punya fasilitas yang ada di belakang. Ini ada taman, ada clubhouse, ada kolam renang, ada jogging track. Ini jogging track nih yang merah. Oh iya. Dan ini akan kita tembok setinggi 9 meter. Jadi dipastikan Casa Vali ini hunian yang aman dan nyaman. Kalau townhouse kan lebih kecil ya. Kalau kita sih masuk kategori residen ya, karena ada kurang lebih hampir 100 unit. Kalau Objek kedua, kami mendapatkan pengusaha dalam bidang properti di Ciputat, Kota Tangerang Selatan pada tanggal 9 Desember hari Jumat pada pukul 11 siang sampai dengan selesai. Selanjutnya narasumber kedua yang kita temui yakni pebisnis properti di kawasan Bintaro, Ciputat, Kota Tangerang Selatan, yang bernama Bapak Donald selaku senior manager pada perusahaan. Perusahaan kantor pemasaran ini baru dibuka 5 bulan yang lalu, yakni pada sekitar bulan Agustus 2022 lalu. Alasan Bapak Donald dan tim membuka kantor pemasaran di daerah Ciputat ini karena yang pertama, beliau mengatakan bahwa lokasinya strategis dari berbagai tempat, yakni hanya beberapa menit untuk menuju tempat transportasi umum berupa KRL, stasiun Pondok Ranji, MRT. stasiun MRT, Lebak Bulus, serta mall-mall yang ada di kawasan Tangerang Selatan. Kayak BXC Mall sama Bintaro Plaza. Betul dan sekali. Pondok Indah Mall. Selanjutnya, bisnis ini bergerak di bidang jual beli aset berupa tanah, yakni di mana nanti pembeli itu membeli sebuah tanah untuk dijadikan rumahnya di daerah Bintaro ini dalam waktu berapa tahun? 2 tahun. 2 tahun. Ya. Jadi nanti untuk proses pembangunannya itu kemungkinan dari sananya itu dari awal tahun 2023. Ya, sekitar 22 tahun baru jadi. Jadi Strategi pemasaran yang perusahaan lakukan itu yakni promosi-promosi di media sosial berupa Facebook, Instagram, dan Google. Selain promosi di media sosial, dia pun promosi juga dengan mengadakan event di sebuah mall, yakni Pondok Indah Mall yang ada di kawasan Pondok Indah. Pondok Indah, tentunya. Lalu harga per unit yang ditawari oleh perusahaan ini yakni 1,5 miliar. Sampai dengan 1,6 Miliar. masing-masing memiliki luas bangunan 78 meter persegi, berdiri di atas tanah seluas 60 meter persegi. Dan Untuk fasilitas yang ada di daerah tersebut itu pertama kolam renang yang sangat strategis, yang mana kolam renang tersebut berada di paling belakang perkomplekan perumahan. nah di situ selain kolam renang juga ada clubhouse. Selain clubhouse ada apa lagi, Ra? apa yang namanya untuk jogging, nah, Jogging track. dan lain-lain Nah, fasilitasnya. benar sekali. Untuk transaksi pembayaran yang dilakukan itu ada 3 macam. Yang pertama cash keras. Untuk sistem pembayaran yang mereka berikan kepada nasabah itu ada 3 macam. Yang pertama yakni cash keras, di mana sistem pembayaran rumah ini dilakukan dalam waktu paling lambat 1 bulan Satu sejak bulan aja. adanya kesepakatan pembelian.
Nah, saat memilih cara pembayaran dengan tunai ini, dengan cash ini, maka nasabah tidak perlu memikirkan beban cicilan tiap bulannya dan lebih praktis ya untuk tidak memikirkan beban cicilan lah. Nah, metode ini sangat cocok jika nasabah itu memiliki dana nganggur ya atau tabungan rumah yang sudah cukup lah. Tabungan ya betul. Nah, skema untuk pembayaran dengan cash keras ini, yang pertama, nasabah dapat memilih unit terlebih dahulu dengan cara mendatangi kantor pemasaran perumahan yang diincar atau dengan mengunjungi event properti yang seperti tadi sudah dijelaskan. Yang kedua, kemudian membayar uang tanda jadi atau yang disebut dengan DP. Kepada pengembang atau penjual pribadi setelah sepakat ingin membeli rumah. Nah, tanda jadi ini biasanya itu setelah beberapa persen dari total harga properti. Lalu nasabah punya waktu 1 bulan sejak tanda tangan perjanjian untuk melunasi pembayaran atau tenor. Nah, lalu yang kedua ada yang namanya transaksi dengan cara cash bertahap, yakni metode pembayaran cicilan berkala Kredit. tanpa melibatkan bank atau fasilitas KPR. Paling lama itu adalah 18 bulan. Nah, tanpa melibatkan bank dan sehingga nasabah memiliki metode pembayaran cash bertahap ini dengan mencicil langsung kepada pihak developer itu. Benar sekali. Nah, ya yang Terakhir yang ketiga itu ada namanya KPR, kredit pemilik rumah, yakni jadi itu kayak via bank gitu. ya dia bekerja sama dengan bank, di mana metode pembayarannya ini berupa layanan dari bank bagi nasabah untuk membeli rumah dengan cara kredit. Dengan metode KPR ini artinya si nasabah ini membeli rumah dengan transaksi dengan bank tanpa melibatkan developer. Developer hanya menerima uang tersebut dari pihak banknya ya. Iya, banknya. Benar banget. Nah, Jadi itu sistem pembayaran buat perumahan Casa Valley ini. Iya. Nah, tetapi minusnya pembayaran dengan KPR ini jika pinjam, jadi mereka itu berupa akad pinjam meminjam, di mana jika pinjaman tidak bisa dilunasi maka rumah milik nasabah ini dapat disita oleh bank tersebut. Nah, untuk perumahan Casa Valley ini akad perjanjian kepada banknya itu DP minimal berapa persen? Minimal 10%. 10%. Selanjutnya ada skema pembayaran dengan KPR. Yang pertama, jika membeli rumah lewat KPR, nasabah cukup membayar persekot atau uang muka yang disebut dengan DP, sisanya akan dilunasi oleh pihak bank. Nah, sebagai gantinya, nasabah mencicil biaya pelunasan itu per bulan kepada bank dengan disertai bunga. Pastinya kalau kita berhubungan dengan bank pasti nggak lain bukan ada bunganya ya. Bunga. Nah, bank akan mengabulkan permohonan KPR apabila nasabah memenuhi syarat. Jadi pihak nasabah ini tidak bisa berhubungan dengan bank kalau nasabahnya ini tidak memenuhi syarat. Seperti kalau misalnya dia ingin menggunakan fasilitas KPR, berarti dia tidak ada kredit lainnya atau cicilan lainnya yang dia sedang jalani, karena itu dapat menghambat pembayaran cicilan mereka itu. Menghambat. Nah, soal besar cicilan dan bunga ditentukan oleh bank, developer tidak ikut campur. Untuk akad yang digunakan dalam bisnis properti Casa Valley ini, yang pertama ada akad murabaha, yakni di mana kita tahu akad murabaha ini yaitu akad jual beli, di mana suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga yang lebih sebagai labanya. Nah, akad yang paling umum digunakan oleh perbankan atau developer syariah adalah akad murabaha, yang mana konsep jual belinya itu dominan ditentukan oleh margin. Margin itu apa sih? Nah, margin dalam jual beli sendiri itu dimaksudkan pada tingkat keuntungan yang diharapkan oleh lembaga keuangan tersebut, lalu dinyatakan dalam bentuk angka, nominal atau persentase. Yang kedua, dalam bisnis
properti ini menggunakan akad musyarakah mutanakiso, di mana tadi telah dijelaskan bisnis ini mempunyai hubungan kerjasama dengan pihak-pihak bank. Nah, hubungan kerjasama ini disebutnya dengan syirkah. Akadnya Syir. musyarakah mutanakiso, yakni di mana bentuk kerjasama antara bank dengan nasabah untuk bersama-sama menyertakan dan investasi dalam pembelian sebuah aset seperti rumah, apartemen maupun yang lain-lain. Dari observasi yang kita lakukan, dapat kita simpulkan bahwa yang pertama, usaha tekstil di kawasan Pasar Cipadu, Kota Tangerang, dan bisnis properti di kawasan Bintaro, Ciputat sudah cukup baik dari segi persaingan dan tatanan. Yang kedua, menjadi seorang pengusaha sukses seperti Bapak Hafiz dan Bapak Donald tidaklah mudah. Akan sangat banyak rintangan untuk menjadi seperti apa yang kita inginkan. Selanjutnya, Dari pengalaman Bapak Hafiz dapat diambil pelajaran penting, yakni sebagai wirausahawan sejati adalah jeli melihat peluang, percaya diri, tekun, berpikiran positif, dan berani mengambil resiko. Dan yang terakhir, di dalam proses observasi ini, pengusaha tekstil dan properti sudah memenuhi konsep berbisnis syariah, seperti tidak adanya unsur riba, tadlis, goror, dan lain-lain yang dilarang di dalamnya dan sesuai dengan syariat Islam. Cukup sekian video presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Jangan lupa subscribe, like, comment, And share. Wallahul Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Still be proud.